Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh sesuai dengan ayat yang diberikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh. Kalau boleh saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima. Ayat yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kembali saya berterima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini yang mempercayakan pelayanan firman hari ini, dan semoga apa yang disampaikan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tahun 1956, Ismail Marzuki menciptakan sebuah lagu yang kemudian sempat di cover oleh Yuni Shara. Kalau tidak salah syairnya begini. Wanita dijajah pria sejak dulu, ya, dijadikan perhiasan sangkar madu, namun ada kala pria tak berdaya, teguk lutut di sudut kerling wanita. Ini rupa-rupanya ungkapan bagaimana upaya saling menguasai dalam rumah tangga, di dalam kehidupan berelasi antar gender, perempuan dan laki-laki berusaha saling menguasai. Karena minggu lalu, beberapa bulan lalu saya sudah singgung itu, tapi ini adalah ungkapan fakta di lapangan bahwa memang perempuan sering dijajah pria, ada juga waktunya pria dijajah wanita. Kemudian 2017 sulit. Saya waktu itu tidak terlalu ngeh ini lagu, tapi belakangan ini di TikTok muncul terus. Tak punya taring, tak punya cakar, loko takut. Pernah dengar ya? Ya? Cantik dan anggun, lemah gemulai, loko takut. Ini saya, Susis itu ternyata perempuan-perempuan atau laki-laki yang takut istri. Wah, di sini ada yang begitu? Tidak toh? Jadi tadi Ismail Marzuki menganggap bahwa perempuan itu banyak dijajah. Tetapi Sule bilang banyak suami-suami takut. Apa sebenarnya yang terjadi ini kah? Bahkan ada loh yang bilang bahwa seorang secara de facto di lapangan, ya, ternyata banyak laki-laki yang dijajah oleh istri. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat, ini cuma saya ada salah sedikit ngutip ayat ini di dalam Kejadian 2, sebenarnya Kejadian 2 ayat 23. Ini saya sudah sempat singgung. Bahwa hubungan kasih awal manusia ketika diciptakan itu yang terjadi adalah hubungan yang bersifat karitas. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi memang benar-benar hubungan itu dibangun di atas karitas kasih Allah. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, ini saya sudah singgung, saya ingatkan kembali bulan lalu. Namun ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, hubungan yang bersifat karitas itu berubah menjadi kupiditas. Kata menguasai di situ dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7, ya. Namun engkau akan berahi tesukah kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kata tesukah di situ tidak selalu dimengerti dengan birahi. Karena kalau Bapak Ibu nanti buka Kejadian 4 ayat yang ke-7, ada kata tesukah di sana digunakan, ia sangat menggoda, diterjemahkan di situ menggoda. Tapi kalau Bapak Ibu lihat terjemahan-terjemahan lain, misalnya TMP ya,
TMP ya, coba lihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau mesti mengalahkannya. Kata tesukah juga diterjemahkan menguasai. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 16 mau menyampaikan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, ada upaya saling menguasai. Perempuan ingin menguasai laki-laki, laki-laki ingin menguasai perempuan. Bisa paham maksudnya sampai di sini? Ada upaya saling menguasai, dan tidak heran jika Sule menyanyi seperti itu. Tidak heran jika Ismail Marzuki mengatakan bahwa wanita dijajah pria. Karena hubungan yang telah terjadi di dalam rumah tangga adalah hubungan yang bersifat kupiditas, bukan bersifat karitas. Kalau begitu apa yang hilang sebenarnya? Yang tadi karitas berubah menjadi kupiditas, apanya yang hilang? Kasih. Betul? Kalau mesin mobil kehilangan atau berkurangnya olinya, suaranya gemeretak biasa. Jadi ketika ditambahi oli itu namanya pemulihan. Makanya tidak heran sekarang saya diberi judul kasih memulihkan hubungan dalam rumah. Hubungan rumah tangga yang bentrok melulu itu kehilangan apa? Kasih. Makanya tema yang diberikan tidak salah jika pada kesempatan kali ini kasih memulihkan hubungan. Ketika saya diberikan judul ini 2 atau 3 minggu yang lalu, setiap hari saya merenung masalah ini. Apa yang saya mau sampaikan Tuhan? Saya bergumul terus karena kita dikurung tema kan. Dan akhirnya seperti Tuhan membimbing saya. Dia bilang, coba jelaskan bagaimana caranya kasih itu bekerja di dalam memulihkan hubungan dalam rumah tangga. Memulihkan hubungan dalam keluarga. Memulihkan hubungan antara suami dengan istri. Memulihkan hubungan antara orang tua dan anak. Memulihkan hubungan antara kita dan orang lain. Bagaimana sih kasih itu bekerja? Yang pertama, tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu sedikit. Bagaimana sebenarnya kasih itu yang tadinya ada dalam diri kita bisa hilang. Tapi saya mau lompat dulu bagaimana Tuhan mencurahkan kasih dalam diri kita. Coba kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, ini Yesus katakan, dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saat saudara percaya kepada Yesus Tuhan, di dalam diri kita akan diberikan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Kemudian apa yang Roh Kudus lakukan? Ini secara singkat saja. Coba kita lihat Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus. Bahasa lainnya ketika kita percaya pada Yesus, ya, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Setelah Roh Kudus tinggal dalam diri kita, apa yang dia lakukan? Dia yang mencurahkan kasih itu. Dengan kata lain saya mau katakan, tidak mungkin dan tidak relevan berbicara tentang kasih Allah di luar orang Kristen, di luar orang percaya, di luar orang yang tidak punya Roh Kudus. Hanya orang yang punya Roh Kudus yang punya kasih Allah. Makanya tidak heran dalam Galatia 5 ayat 22, kasih itu dianggap sebagai buah karena memang dia diproduk atau hasil produksi daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, jadi setelah Roh Kudus tinggal dalam kita, kasih itu mengalir dalam diri kita, apa yang terjadi? Nah, yang poin yang pertama kita akan belajar ini dengan diri sendiri. Poin pertama ini. Jadi kita bahas dulu bagaimana caranya kasih bekerja di dalam diri kita. Yang pertama, kasih itu mengeluarkan hal-hal negatif dari hati kita. Dalam satu prinsip yang bernama eksklusi volume, ya, eksklusi volume
dikatakan bahwa dua benda tidak bisa berada di tempat yang sama pada waktu bersamaan. Ketika ada sebuah gelas di dalam gelas itu ada yang namanya air. Yang di dalam gelas itu ada yang namanya apa? Udara. Udara itu terdiri dari campuran nitrogen, oksigen, ada argon, ada CO2 di dalam udara. Bagaimana cara mengeluarkan udara dari dalam gelas? Masukkan air. Otomatis udara yang di dalam itu akan keluar. Prinsip ini juga berlaku ketika kasih Allah dimasukkan dalam diri, dalam hati kita, dicurahkan oleh Roh Kudus. Kasih itu akan mendorong hal-hal negatif dari hati kita. Dia akan mendorong hal-hal negatif, sampah-sampah, racun-racun, residu-residu yang ada dalam hati kita, dia akan dorong keluar. Apa contoh sampah hati? Benci, iri hati, tinggi hati, dendam dan sebagainya. Itu didorong keluar oleh kasih Allah itu. Makanya di dalam 1 Korintus 13 yang kita baca tadi, kasih itu sabar itu tidak bisa ngumpul bareng dengan cepat marah, betul? Kasih itu yang mendorong sehingga saudara menjadi sabar. Kasih itu apa? Murah. Tadinya pelit itu sampah hati. Tetapi didorong keluar oleh kasih. Dia tidak cemburu atau iri hati. Tidak gampang cemburu, artinya tidak gampang iri hati. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hal-hal negatif, racun-racun hati, residu-residu hati, sampah-sampah di hati didorong keluar oleh kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Makanya jangan heran, orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan diwarnai dengan kasih, bukan racun-racun yang ada di hati. Ketika di dalam hati kita ada air, ketika air itu digoyang dan bersentuhan dengan orang lain, yang keluar apa? Air, toh? Tidak mungkin yang keluar kata-kata umpatan. Di tengah jalan bersenggolan dengan mobil lain. Yang keluar umpatan atau bagaimana? Bukan. Kalau ada memang kasih itu dalam hati kita, kita akan sabar menghadapi semuanya itu. Amin. Kuncinya adalah kasih itu. Kemudian yang kedua, kasih itu mengobati loh. Ternyata kasih yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus itu bisa mengobati. Dia seperti obat dan perban. Di dalam Bapak Ibu bergaul dengan semua orang, atau misalnya Bapak Ibu dalam keluarga, punya enggak rasa sakit hati ketika kita berelasi dengan orang lain? Punya kan? Punya sakit hati. Dengar kata-kata kasar, sakitnya di telinga atau di sini? Sini ya. Dihina, direndahkan, sakitnya di mana? Di sini atau di sini? Ditampar suami walaupun ada bekas gambar tangan di pipi seperti Betharia Sonata bilang. Sakitnya di sini atau di sini? Dua-dua. Dihianati, diduakan, diselingkuhi, sakitnya di mana? Di sini. Makanya cita-cita bilang, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, ya kan? Di sini. Jadi tanpa sadar sering ada luka di hati kita. Benar? Ada luka yang dibuat oleh orang lain atau pasangan kita. Dan tanpa sadar, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, dia curahkan kasih itu. Kasih itu akan seperti obat dan perban yang membalut luka hati itu. Amin. Dia akan seperti obat yang mengubah luka tadi menjadi tidak luka. Luka tadi yang begitu parah menjadi sembuh. Makanya gambarnya di situ. Ada di plester luka, ada jahit. Kasih itu seperti itu. Dia membebat luka-luka di dalam hati kita. Bapak Ibu, kapan hari saya diundang khotbah Natal di Surabaya, GKIN, gabungan. Dikasih tema judulnya berdamai dengan diri sendiri.
Salah satu poin yang penting di situ adalah bagaimana ternyata kita penting sekali memaafkan diri kita. Terkadang merasa bersalah itu adalah bentuk luka. Terus merasa bersalah. Dan dalam khotbah itu saya bahas masalah dosa itu ada 3. Pertama, dosa itu masalah pertama itu antara ketahuan dan tidak ketahuan. Karena kitab Roma katakan semua orang berbuat dosa. Masalahnya ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Betul? Ada yang disingkapkan Tuhan, ada yang tidak disingkapkan Tuhan. Masalah kedua, dosa itu bidangnya atau jenis dosanya beda-beda. Mungkin engkau tidak bersinah tapi engkau mencuri. Mungkin engkau mencuri, tidak bersinah, engkau nipu orang. Mungkin engkau tidak melakukan dosa-dosa yang kelihatan seperti engkau, tapi engkau iri hati, benci, dengki. Bukankah sama dosa? Cuma tempatnya beda. Yang ketiga yang membedakan, engkau sudah diampuni atau belum? Dosa yang sudah diampuni itu hanya berlaku bagi kita yang percaya kepada Yesus. Yang merubah dosa yang begitu merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kusuma akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan juga membuang dosa kita begitu jauh. Dibuangnya ke dalam tubir-tubir laut. Dalam bahasa aslinya itu adalah palung-palung laut. Segitu jauhnya dia buang dosa kita. Di dunia ini ada namanya palung Mariana, ada namanya palung Filipina. Itu dalam semua, hampir kedalamannya 11 kilo. Bahkan gunung tertinggi di dunia kalau dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam palung Mariana masih selisih 2 kilometer jaraknya. Ke tempat itu dosa kita dibuang, tapi anehnya kita masih mengingatnya. Ketika kita sudah diampuni, kita harus percaya pada pengampunan Tuhan. Karena mengingat dosa yang sudah diampuni Tuhan, berarti kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Alkitab katakan sejauh timur dari barat. Tahu jaraknya timur dari barat yang bisa diteliti sekarang itu jaraknya 93 miliar tahun cahaya. Engkau naik pesawat dengan kecepatan cahaya yang kecepatannya 300.000 km per detik, membutuhkan waktu 93 miliar tahun. Segitu jaraknya dibuang oleh Tuhan, dan Tuhan sudah melupakan dosamu, tapi engkau masih mengingat-ingatnya dan tidak percaya pada pengampunannya. Kasih itu mendorong kita untuk memaafkan diri sendiri. Ya? Amin. Masa ada yang dendam dan marah pada dirinya dan tidak percaya pada pengampunan Tuhan? Kasih itu ketika ada dalam hatimu akan mendorong engkau untuk mempercaya pada apa yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga, kasih itu memberi kita kekuatan untuk taat pada perintah Tuhan. Kita tidak mampu taat, tapi kasih itu akan memberikan kita kemampuan untuk taat. Kasih mengubah ketaatan kita dari kewajiban yang memberatkan menjadi respon sukacita. Terkadang berpikir bahwa ketaatan itu adalah semacam kewajiban. Mentaati perintah Tuhan itu berat, seolah-olah menjadi kewajiban bagi kita. Tapi kalau kasih itu ada, kewajiban tadi berubah menjadi suatu sukacita dalam diri kita. Kalau ada yang masih berpikir taat itu berat, pertanyakan, kasih itu ada tidak? Orang yang memiliki kasih Tuhan akan menganggap ketaatan kepada Tuhan sebagai suatu sukacita dan kebahagiaan. Saya dulu berpikir begini loh, banyak orang. Iya Tuhan, taat itu enak tak? Dulu saya berpikir taat itu tidak enak. Ternyata setelah saya mengalami perubahan begitu luar biasa, saya melihat bahwa ketaatan itu mengenakan. Contoh, ya, taat itu sehat loh. Percaya nggak kalau orang yang hidup lurus dan tidak banyak drama lebih sehat? Contoh orang selingkuh, ribet. Ganti nama HP dari Yanti jadi Yanto. Ribet kan?
Tini jadi tono. Ribet. Begitu HP berdering gelisah. Takut. Jangan-jangan dia. Rasa takut itu membuat jantung berdetak kencang seperti genderang mau ribet. Lah taat itu enak loh. Hati tentrem, biar HP berdering kagak mau HP dibongkar bangkir sama istri, sama pasangan, sama anak, ya nggak apa-apa. Karena tidak ada yang perlu malam kita bisa tidur nyenyak. Kalau orang yang nggak hubungannya nggak beres, biasanya setiap lihat bangun. Ada bunyi WA, bangun. Ada bunyi ini itu, bangun. Gak tenang Sekarang nih coba kita rubah perspektif kita. Kalau memang benar-benar kasih Allah ada dalam diri kita, pasti kita melihat itu ketaatan sebagai sebuah keuntungan. Dan sesuatu yang sukacita dan mendamaikan hati kita. Taat itu hemat loh. Gak mikirin skincare orang lain. Betul? Ini banyak kasus yang lagi marak begini sekarang. Jadi repot, penghasilan pas-pasan masih mikirin skincare orang lain, bedaknya orang lain, lipstiknya orang lain. Makanya kalau kasih Allah dalam diri kita, dia akan mendorong saudara dan saya untuk taat. Dan merubah cara berpikir kita. Jangan pernah berpikir bahwa ketaatan adalah sebuah kewajiban. Tetapi sesuatu yang mendatangkan sukacita. Sesuatu yang mendatangkan keindahan. Dan ketenangan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua. Tadi kasih dengan diri sendiri. Bagaimana dia bekerja di dalam diri kita. Yang kedua, kita membahas kasih dalam kaitan dengan orang lain. Yang pertama dalam hubungan dengan orang lain ya. Pertama dari bacaan kita tadi memang kita akan mengupas dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Ini kita akan bahas secara lengkap. Kasih itu tidak jahat pada orang lain baik dalam kata-kata, menghina maupun perlakuan kasar. Tanya di mana dalilnya, coba kita buka. Nah coba lihat di dalam naskah aslinya, ya, tapi dalam terjemahan Yunani Nestle ya, tahun 1904, dia tidak jahat, dia tidak egois, dia tidak terpancing, dia tidak berpikir jahat. Coba kita lihat dalam terjemahan barunya, terjemahan TB, dia melakukan yang tidak sopan. Nah, itu yang kita baca sering, betul? Tapi kalau dalam yang tadi, dia tidak jahat. Kemudian, dalam terjemahan MILT, dia tidak berbuat yang tidak pantas. Dalam terjemahan VMD, kasih itu tidak kasar. Yang dalam terjemahan NIV, diterjemahkan kasih itu tidak menghina orang lain. Artinya kalau mau disimpulkan itu begini. Supaya kita memahami arti dia tidak melakukan yang tidak sopan. Itu sebenarnya maknanya. Kasih itu tidak akan menjahatin orang lain. Baik dalam kata-kata, baik dalam tulisan, ya, baik dalam kata-kata maupun tulisan, dan tidak akan bertindak kasar kepada orang lain. Itu yang dimaksud dalam ayat yang ke 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ya, adakah suami istri yang sayang istrinya kasar? Kamu itu loh mah, badanmu kayak kulkas 2 pintu. Ada yang ngomong begitu? Enggak kan? Makan tuh ukur-ukur loh. Badanmu membengkak kayak gapura kecamatan. Kan enggak ada yang ngomong begitu. Pasti ngomongnya halus. Walaupun mungkin dia bilang, "Mah, badanmu agak besar kayak kulkas 2 pintu, ada sambungannya. Sejuk dan selalu penuh kejutan." Ya toh? Nggak ada ceritanya kasih itu kasar. Selalu lembut ketika disampaikan. Walaupun mungkin hidung istrinya pesek. Dia ngomong, "Mah, hidungmu minimalis." Hidung ini loh minimalis, sampai udara susah mencari jalan masuk maupun keluar.
Langsung suaminya nyaut. Iya, kamu tahu enggak Pinocchio? Kalau dia berbohong, itu hidungnya pasti panjang kan? Dan kamu tahu hidung saya pesek kayak gini karena sering dibohong. Ya, guyon sedikit supaya enggak ngantuk. Yang kedua, kasih itu tidak hanya berpikir tentang dirinya atau tidak menang sendiri. Mungkin Bapak Ibu tanya ayatnya di mana? Ayat yang kelima masih. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu dalam terjemahan baru. Tapi kalau Bapak Ibu lihat terjemahan lain, ya, she never thinks just of herself. Ya, dia tidak pernah hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Tapi kalau lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kasih itu tidak ingin menang sendiri. Bisa nangkap ya? Mungkin kalau dalam terjemahan baru kita agak rancu, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi firman Allah yang hidup menerjemahkan kasih itu tidak menang sendiri. Dalam berapa banyak rumah tangga hancur karena cuma pengen menang sendiri. Anak pengen menang sendiri terhadap orang tuanya. Istri pengen menang sendiri terhadap suaminya. Suami pengen menang sendiri terhadap istrinya. Dan seterusnya. Hancur karena ingin menang sendiri. Watak begini kalau ada orang di gereja juga kalau pengen menang sendiri itu susah gereja bisa maju. Di keluarga orang ingin menang sendiri susah rumah tangga itu bisa bertahan. Saya kalau cerita ingin menang sendiri ini saya ingat suatu cerita lucu ya. Suatu saat berapa anak kecil ngumpul. Nah, kamu tahu nggak? Terusan Suez itu dibuat siapa? Bapakku. Yang satu enggak mau kalah, pengen menang juga. Kamu tahu Laut Merah dan Laut Hitam yang ngecat siapa? Bapakku. Enggak lama ada yang enggak mau kalah lagi. Kamu tahu Laut Mati siapa yang bunuh? Bapakku. Yang satu lagi datang. Kamu tahu Laut Lepas siapa yang tangkap? Bapakku. Ini kayak anak kecil begitu selalu pengen menang, tidak mau kalah. Nah bayangkan kalau rumah tangga kita itu diwarnai dengan pengen menang sendiri. Dan kasih itu mendorong kita untuk tidak menang sendiri. Bisa paham ya? Orang kalau masih menang sendiri itu pasti tidak ada kasih dalam dirinya. Karena kalau ada kasih dalam dirinya, dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan mau menang sendiri. Kamu tahu nggak? Belut listrik itu siapa yang belikan token? Bapakku. Kamu tahu nggak rumah sakit itu siapa yang nyakitin? Bapakku. Memang orang kalau menang sendiri ya begitu. Dimanapun orang menang sendiri itu akan menjadi sumber masalah, troublemaker, baik dalam keluarga, baik dalam organisasi, di gereja, dimanapun itu akan menjadi sumber masalah. Dan orang yang memiliki kasih Allah, dia tidak akan menang sendiri. Amin. Kasih tidak mudah tersinggung dan baperan. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak pemarah dalam terjemahan baru. Tapi kalau dalam terjemahan lain, Berean Literal Bible misalnya, dia tidak mudah terprovokasi. Dalam terjemahan lain, ESV, dia tidak mudah tersinggung. Dalam terjemahan lain, tidak mudah terpancing emosinya. Saya simpulkan, gak baperan. Orang kalau punya kasih Allah, dia gak baperan. Orang posting kulkas, dia tersinggung. Di pinggir nyindir dia, bahwa dia gemuk. Kan begitu? Kita posting kopi, dia tersinggung. Di pinggirnya kita nyindir dia bahwa dia hitam. Dan orang kalau ada kasih Allah dia tidak akan tersinggung semacam itu. Gampang sekali tersinggung dengan postingan orang lain. Kita posting oncom, dipikirnya kita nyindir bahwa dia buluk.
Lah pas kita posting buaya, dia tersindir. Dipikirnya kita nyindir dia bahwa dia buaya darat, padahal memang. Bukan postingan yang bermasalah, hatinya yang bermasalah karena belum dialiri kasih Allah. Amin. Orang yang benar-benar ada kasih Allah, gak baperan sama orang. Bayangkan saudara punya teman Facebook puluhan ribu. Kalau baperan kayak begitu bagaimana? Makanya kasih Allah mendorong kita, membantu kita, memberikan kita kekuatan untuk tidak baperan. Karena salah satu ciri kasih Allah adalah tidak baperan atau mudah tersinggung. Amin. Ada yang gampang tersinggung di sini? Kalau saya khotbah keras begini ngamuk besok enggak mau datang. Ya, tidak ya? Amin. Saya yakin tidak. Yang kedua, dalam hubungan dengan kesalahan orang lain. Tadi dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketiga ini dalam kaitan dalam hubungan dan kesalahan orang lain. Coba kita buka 1 Korintus 13 ayat 5 tadi. Kasih tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5, tidak menyimpan kesalahan orang. Coba lihat terjemahan lain. Kasih tidak mengingat-ingat kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Kalau biasanya dalam rumah tangga, kalau waktu damai itu kita bisa saling lupa. Tapi kalau pas lagi berantem, permasalahan berapa abad yang lalu diungkit-ungkit, betul? Itu namanya mengingat-ingat kesalahan orang. Suaminya loh, kesalahannya bahkan sebelum dunia diciptakan diungkit-ungkit. Ya. Bahkan kesalahan di dalam mimpi. Pernah lihat TikTok ya? Saya minta maaf karena saya telah melakukan kesalahan walaupun itu terjadi di dalam mimpi, kan begitu? Semua kesalahan diungkit-ungkit. Dan orang yang memiliki kesalahan kasih Allah tidak akan mengungkit-ungkit, tidak akan mengingat-ingat kesalahan pasangannya atau kesalahan orang lain. Bisa paham? Yang selanjutnya, kasih tidak menikmati kegagalan atau kesalahan orang lain. Tadi tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Yang kedua, tidak menikmati kesalahan orang lain. Kita lihat ayatnya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Di sana menggunakan kata apa? Adikia. Ini sebenarnya dosa. Adikia, parabasis, hamartia. Itu adalah istilah-istilah dosa untuk dalam bahasa aslinya. Coba kita lihat di dalam BSD, orang yang mengasihi orang lain sedih jika melihat orang lain berbuat salah. Nah, kalau orang yang senang lihat orang lain berbuat salah, berbuat dosa, pasti kasih tidak ada dalam hatinya. Karena orang yang punya kasih Allah di dalam hatinya akan sedih ketika lihat orang lain gagal. Akan sedih ketika lihat orang lain jatuh dalam dosa. Akan sedih ketika lihat orang lain berada di dalam titik terendahnya. Makanya dalam terjemahan TSI itu bagus ya. Kasih itu bersukacita waktu melihat orang lain melakukan, tidak bersukacita ketika melihat orang lain melakukan yang sekarang ini ada istilah twisted ya, sikap twisted. Sikap twisted itu adalah di mana seseorang cenderung menikmati saat orang lain gagal atau menderita atau terpuruk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pendeta lain jatuh dalam dosa, kita senang, berarti ada twisted. Kalau ada twisted, berarti kasih Allah itu dipertanyakan dalam hati kita. Karena kita tidak akan senang lihat orang lain gagal. Lihat orang lain saingan kita di kantor gagal, jatuh, terjebak korupsi, kita senang. Perasaan senang itu memberi indikasi ada masalah dengan kasih Allah di dalam diri kita. Bahkan bagi mereka
Bad news is good news for them. Kegagalan orang lain adalah kabar baik buat mereka. Bisa nangkap? Kalau kita masih melihat kabar buruk tentang orang lain menjadi kabar baik buat kita, berarti ada twisted dalam hati kita. Dan twisted itu adalah indikator bahwa kasih Allah tidak maksimal di dalam hati kita. Lanjut saja. Coba kita bandingkan ini dengan apa yang Alkitab ajarkan. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. Ini yang diajarkan, bukan senang ketika melihat orang lagi susah. Bukan senang ketika lihat orang jatuh. Bukan senang ketika lihat orang gagal. Tetapi kita diajar untuk bersukacita dengan orang bersukacita. Dan menangis dengan orang yang menangis. Jauh lebih gampang ternyata menangis dengan orang menangis daripada bersukacita dengan orang bersukacita. Kok begitu? Ada buktinya. Dulu teman saya pendeta meninggal dunia, dia kepala wilayah. Dan saya tumben ketika orang tersebut meninggal, pendeta tersebut meninggal, saya sedih dan nangis. Ketika membesuk itu saya sedih dan menangis. Tetapi saudara, untuk bersukacita dengan orang bersukacita susahnya minta ampun. Kenapa? Karena ketika lihat orang lain sukses, kita dituntut untuk sukses. Dan itu tidak gampang loh. Butuh perjuangan lebih besar deh. Ya, namun saya mau katakan, kasih Allah di dalam diri kita mendorong kita untuk menangis dengan orang menangis, mendorong kita untuk bersukacita dan orang bersukacita. Jangan sampai kita bersukacita dan menikmati kegagalan orang lain, menikmati kejatuhan orang lain, menikmati titik terendah orang lain. Berarti ada masalah dengan hati kita. Yang selanjutnya, kasih itu tidak membeberkan kesalahan atau aib orang. Di mana ayatnya? Di dalam ayat yang ke-15 bacaan kita tadi. Bukan dalam Roma ya. Terlewat ya. Satu lagi Pak. 1 Korintus 13 ayat 7. Kita sudah sampai ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, kata stego. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kata stego itu sebenarnya artinya pertama itu atap. Jadi kasih itu mengcover kesalahan orang lain. Nutupi kesalahan orang lain. Dia tidak mengekspos aib orang lain. Dia tidak menggunjingi kesalahan orang lain. Itu kasih. Coba kita lihat ayat yang paralel dengan itu, Amos 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi apa? Segala pelanggaran. Tetapi yang terutama kasihlah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali. Coba kita lihat terjemahan William Barclay dalam The Letters of the Corinthians menjelaskan bahwa kasih tidak hanya mengabaikan kesalahan, tetapi juga berusaha untuk melindungi martabat orang lain dengan tidak membicarakan kesalahan mereka kepada orang lain. Masih ada yang suka buka-buka aib orang. Berarti ada masalah dengan kasih dalam hatinya, karena kasih itu menutupi dosa orang lain. Bukan berarti membiarkan, bukan semacam itu ya. Artinya tetapi kita tidak menceritakan aib orang lain kepada orang lain. Agustinus bilang begini, ketika seorang mencintai sesamanya manusia dengan tulus, ia akan berusaha untuk tidak mengekspos kelemahan atau dosa-dosa tersebut kepada publik. Jangan kayak gini. Seorang istri baru ketemu dengan dengan teman arisannya langsung cerita. Kamu tahu nggak, suami saya itu setiap hari di rumah pusing. Aibnya suaminya diceritakan. Pusing gimana? Kalau enggak punya uang selalu pusing. Tapi kalau dia punya uang dia cari yang pusing-pusing. Itu suami saya. Aibnya suami diceritakan. Suaminya enggak mau kalah.
ketika mancing sama temennya, kamu tahu enggak istri saya? Kenapa istrimu? Setelah 30 tahun menikah baru saya tahu dia punya 2 misi. Misinya apa? 1, menenangkan saya di saat emosi. Emosi kedua, membuat saya emosi ketika saya tenang. Ada di sini? Aib pasangan dicerita, kekurangan anak dicerita, keluarga model macam apa. Tapi kalau keluarga itu dipenuhi kasih Allah, dia akan menutupi, tidak mengekspos, tidak membeberkan, tidak menggunjingkan kekurangan-kekurangan pasangan atau anak-anak kita, atau kekurangan-kekurangan orang lain. Yang keempat, kasih itu bersikap lembut terhadap kesalahan orang lain. Dia akan berdiri sebagai hakim. Ini dalam ayat yang selanjutnya. Ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya tidak bisa singgung karena waktu. Intinya di situ bahwa kasih tidak akan menjadi hakim yang memutus silaturahmi, tapi berupaya memberikan kesempatan kedua kepada orang yang bersalah. Yang ketiga, waktu. Kasih dan kebajikan-kebajikan lain. Tadi kasih dengan diri sendiri, kasih dan hubungan orang lain. Kasih dengan diri sendiri tadi dibagi 3, ya. Pertama, dia mendetoks racun-racun, sampah-sampah di dalam diri kita, dalam hati kita keluar. Dia mengobati hati kita yang luka dan mendorong kita untuk memaafkan diri sendiri. Yang ketiga apa? Kasih itu mendorong atau memberikan kita kekuatan untuk taat pada firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, kasih dan orang lain dibagi 2. Pertama, kasih dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, kasih dalam hubungan dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain tadi apa? Dia tidak jahat, baik dalam ucapan, perkataan, dan tidak kasar. Ya. Yang kedua, kasih dalam hubungan dengan orang lain, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia tidak menang sendiri. Benar? Yang ketiga, tidak baperan. Nah, dalam kaitan dengan kesalahan orang lain, dia tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ya. Yang kedua, dia tidak bersuka cita karena orang lain salah. Yang ketiga, tidak membicarakan atau membuka aib orang lain, menggunjingkan aib orang lain. Yang keempat, berlaku lunak terhadap kesalahan orang lain. Yang ketiga, kasih dalam kaitan dengan kebajikan-kebajikan lain. Ini penting karena yang kita bicarakan di awal tadi bisa menjadi tidak bermakna kalau ini tidak disinggung. Coba kita buka Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihannya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang, dan seterusnya. Kita masuk ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, menyempurnakan. Kata pengikat saya warnai merah. Itu dalam bahasa Yunaninya sundesmos atau sindesmos, ya, yang artinya ikatan bersama atau hubungan yang mengikat atau tali pengikat yang sempurna. Makanya kita lihat dalam terjemahan lain, ya. Dan di atas semua itu kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan. Itu dalam versi MILT. Dalam terjemahan TL diterjemahkan pengikat kesempurnaan. Di dalam terjemahan TSI menjadi tali pengikat. Pertanyaannya, apa yang diikat ya? Kasih itu kok dianggap tali pengikat? Apanya yang diikat? Ternyata ada 2 penafsiran. Yang pertama mengatakan tali pengikat itu adalah pengikat kebajikan-kebajikan lain. Belas kasih, kemurahan, kelemah lembutan, dan sebagainya tadi, kesabaran. Itu bermakna, berfungsi kalau ada tali pengikatnya. Kalau tidak ada tali pengikatnya, yang lain itu menjadi tidak bermakna dan kehilangan arah. Nah, kata
Sundesmos tadi itu sering digambarkan seperti ligamen, ya. Nah, ini ligamen. Karena di dalam tulang, misalnya lutut Bapak Ibu, di situ ada namanya tulang paha atau femur, ada namanya tulang betis di bagian belakang, ada namanya tulang kering di bagian depan, ini namanya tibia, ada juga patella atau tulang tempurung lutut. Tahu enggak, tulang-tulang itu akan terpisah tanpa ligamen. Kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan itu tidak berguna kalau tidak diikat dengan ligamen yang bernama kasih. Di sana nggak ya? Makanya John Chrysostom bilang begini. Jika kasih tidak ada, semua kebaikan lainnya tidak ada artinya, itu akan hancur. Orang yang tidak memiliki kasih pada dasarnya adalah orang yang kebaikannya sendiri egois bagi dirinya sendiri. Ini Chrysostom yang bilang. Kemudian William Barclay, seorang teolog Skotlandia yang hidup pada tahun 1907 dan 1978, bilang begini. Kasih adalah kebajikan yang mengikat semua kebajikan lainnya menjadi satu. Kebajikan-kebajikan tersebut tanpa kasih ya, kebajikan-kebajikan tersebut akan terpisah-pisah dan kehilangan maknanya. Adam Clark bilang begini, seperti ikat pinggang mengikat dan menyatukan pakaian, demikianlah kasih mengikat semua kebajikan yang satu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Maksudnya Paulus juga bilang begini. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, cuma ayat yang ketiga saya baca, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, penuh kemurahan tidak, baik hati tidak, tapi kalau tanpa kasih, tidak ada gunanya buatku. Artinya apa? Hanya kasih yang bisa membuat kemurahan hati. Hanya kasih yang bisa membuat kesabaran. Hanya kasih yang membuat kelemah lembutan itu bermakna semuanya. Tanpanya kasih, kebajikan-kebajikan lain tanpa kasih itu tidak ada maknanya dan tidak ada faedahnya. Belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran itu hanya bisa bermakna kalau diikat dengan kasih. Sama seperti tulang kering tidak berfungsi. Tulang betis, tulang paha tidak akan berguna tanpa ligamen. Dia akan terserak dengan sendirinya. Begitu juga kasih. Kalau tidak kasih yang mengikat kebajikan-kebajikan lain itu, kebajikan-kebajikan lain tidak bisa disebut sebagai sebuah kebajikan. Bisa jadi orang sabar belum tentu karena betul-betul sabar. Tapi kalau orang punya kasih pasti sabar. Satu saat ada seorang bapak ngobrol berdua. Saya heran loh sama kamu. Apa yang kamu heran nih? Saya ngelihat kamu itu begitu sabar pada istrimu. Sabar gimana maksudmu? Kamu disuruh cuci piring mau. Suruh bersih-bersih mau, dimintain uang dikasih semua. Apa yang dia mau dituruti. Saya heran kesabaranmu ini luar biasa. Gimana kok kamu bisa semacam itu? Sebaik itu dan sesabar itu sebagai seorang suami. Kamu ingin tahu ceritanya? Boleh. Suatu saat ini ada kronologisnya. Suatu saat istri saya itu punya kucing. Kucing itu suatu saat istri saya sedang makan. Diganggunya dengan kucing tersebut, disentilnya begini menggunakan tangannya. Istri saya bilang 1. Berapa hari kemudian ternyata kucing itu curi ikan dan kedapatan ketangkap basah oleh istri saya. Dia bilang 2. Yang ketiga, suatu saat pas baru pulang dari pasar, kucing tersebut merusak dan menjatuhkan juga sebuah vas bunga. Dia bilang 3. Setelah itu dia pergi ngambil sebuah bungkusan dan tak lama kemudian kucing itu mati.
Dalam kondisi semacam itu saya menegur istri saya. Kenapa kamu berbuat begitu terhadap kucing? Istri saya berteriak, 1. Sejak saat itu apapun yang dia bilang saya turuti, daripada 2, kesabaran belum tentu karena kesabaran yang tanpa kasih itu bukan kesabaran. Bisa jadi takut istri. Takut diracun. Bisa paham ya? Kebajikan apapun itu akan berfungsi dengan baik kalau diikat dengan kasih. Yang kedua, pandangan kedua, ini terakhir. Kasih adalah pengikat jemaat satu dengan yang lain. Tadi mengatakan kasih itu mengikat antara kebajikan satu dan kebajikan lain. Diikat oleh kasih baru dia bisa berfungsi. Tafsiran kedua, kasih adalah pengikat jemaat satu dengan yang lain. Karena dalam konteksnya sebelumnya juga ini dikuatkan dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam hal itu tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar dan orang skit. Jadi yang mau disampaikan sini, kita yang berbeda-beda ini bisa menjadi satu karena kasih. Engkau yang berasal dari Kupang, engkau yang berasal dari Manado, engkau yang berasal dari Makassar, Ambon, Papua dan sebagainya bisa bersatu di gereja ini karena kasih. Engkau yang suami istri berbeda suku, berbeda latar belakang, engkau bisa bersatu karena kasih. Karena kasih adalah pengikat antara satu dengan yang lainnya. Tanpa kasih, tidak mungkin engkau yang laki-laki dan perempuan bisa bersatu. Tidak mungkin engkau yang menikah beda suku, beda bangsa bisa bersatu. Kasih yang membuat saudara bisa bersatu. Ini didukung pandangan ini oleh misalnya Charles Spurgeon ya, atau Spurgeon ya kalau gampang ngomong. Kasih adalah ikatan yang menyatukan tubuh Kristus. Tanpa kasih gereja akan terpecah-pecah dan kehilangan kesaksiannya. Begitu pula F.F. Bruce bilang, Bruce menafsirkan kasih dalam Kolose 3 ayat 14 sebagai the cohesive power, kekuatan pemersatu yang memelihara kesatuan dalam tubuh Kristus. Menurutnya kasih adalah kebajikan yang mengatasi perbedaan individu di dalam komunitas Kristen maupun setiap orang untuk bersama dalam harmoni tanpa saling menyakiti atau berkonflik. John Calvin dua-duanya. Dia menganggap kasih sebagai pengikat kebajikan-kebajikan lain. Kasih juga mengikat jemaat dalam persekutuan yang harmoni. Kasih adalah pengikat yang menciptakan kesatuan antara anggota tubuh Kristus. Tanpa kasih semua kebajikan lain kehilangan arah dan tujuan. Jadi dua-dua. Kasih itu seperti lem yang merekatkan potongan puzzle. Tanpa lem potongan-potongan akan terpisah, tetapi dengan kasih hubungan tetap utuh dan tidak terpisah. Puji Tuhan. Di tempat ini berbagai etnis bisa ngumpul bareng. Kasih kata kuncinya. Kasih bekerja di dalam kita, melampaui perbedaan warna kulit, melampaui perbedaan suku, melampaui perbedaan bangsa, apapun itu. Kasih bekerja untuk membuat saudara bisa duduk rukun di dalam sesuatu keadaan yang harmoni untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya, coba kita lihat kesimpulannya. Bagaimana kasih bekerja? Ketika dia bekerja dalam diri kita. Jadi kasih dan diri kita. Apa yang dia lakukan? Kasih mengeluarkan hal-hal negatif dari hati kita. Seperti mendetoks racun-racun, sampah-sampah, residu-residu dalam hati kita. Yang kedua, kasih membalut dan mengobati luka hati. Bahkan masuk di dalam memaafkan diri sendiri. Perasaan bersalah itu diobati oleh kasih. Yang ketiga, kasih mendorong kita untuk taat pada perintah. Perintah yang tadi merupakan kewajiban, karena adanya kasih, kita anggap sebagai suatu sukacita yang luar biasa. Yang kedua, kasih dan orang lain dibagi dua. Kasih dalam hubungan dengan orang lain dibagi dua ya.
kasih dalam hubungan dengan orang lain, kasih tidak jahat pada orang lain, kata-kata menghina maupun tindakan kasar. Yang kedua, kasih tidak hanya berpikir tentang dirinya atau tidak menang sendiri. Yang ketiga, kasih tidak mudah tersinggung atau baperan. Dalam hubungan dan kesalahan orang lain, kasih tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kesalahan istri yang sudah lewat-lewat dilupakan. Kasih tidak menikmati kesalahan orang lain. Twist it tadi ya. Jangan ketika ada orang gagal kita malah menikmati dan senang. Kasih tidak membeberkan atau mengekspos kesalahan atau aib orang lain. Kasih bersikap lembut terhadap kesalahan orang lain. Yang ketiga, kasih dan kebajikan-kebajikan lain. Pertama, kasih itu adalah pengikat kebajikan-kebajikan. Tanpa kasih, kebajikan-kebajikan itu bukan sebuah kebajikan. Yang kedua, kasih adalah pengikat kesatuan jemaat dengan yang lain. Yang mengikat saudara di sini adalah kasih itu. Tanpa kasih itu, saudara tidak akan terikat di tempat ini. Di dalam rumah tangga yang awet, ini rahasianya. Bukan terdapat orang sempurna yang tidak pernah salah. Di dalam rumah tangga yang awet, terdapat 2 orang yang memiliki kasih Allah dalam hatinya. Amin. Karena itu tema hari ini, kasih memulihkan hubungan keluarga saudara. Miliki kasih ini, percayalah, keluarga kita akan dipulihkan. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.